ketika Allah menentukan, maka Allah menetapkan. Di mana Allah menetapkan adanya surga dan neraka. Di mana Allah menetapkannya ada orang yang beriman dan orang yang kufur kepada Allah. Di mana Allah menetapkan adanya siang dan malam. Di mana Allah menetapkan adanya nikmat dan musibah. Di mana Allah menetapkan adanya segala hal bentuk yang berpasangan. Itu tiada lain sesuai dengan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan begitupun kaum murid di sini, ini merupakan sifat ma'nawiyah, yang mana persambungan daripada sifat ma'ani, di mana sifat ma'ani Allah itu adalah iradah. Allah berkehendak, maka sudah tentu iradahnya Allah, tentunya Allah itu muridan. Maka sifat tersebut mughayyiratun lil iradah, berbeda dengan, yakni berbeda dengan iradah. Lakinnaha lazimatun lil iradah, akan tetapi lazim artinya sudah pasti sifat muridan tersebut berhubungan dengan iradahnya Allah. Maka sifat daripada muridannya Allah itu dari iradahnya Allah talazum bil lazim, berbeda dengan sifat berkehendaknya makhluk. Sedangkan sifat berkehendaknya makhluk itu talazum bil ilah. Arti daripada talazum bil lazim itu sendiri, sifat kehendaknya Allah itu sudah tentu kepastiannya Allah berkehendak tanpa ada embel-embel apapun, tanpa didorong oleh kejadian atau pekerjaan makhluk, ataupun tanpa motif apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk. Kehendaknya makhluk itu talazum bil illah. Pastinya berkehendaknya makhluk itu bil illah, dengan alasan. Seperti halnya makhluk ingin A, tentu alasannya seperti ini. Seperti halnya makhluk ingin memiliki motor, kendaraan yang namanya motor, tentu alasannya ada alasan yang memang masuk akal. Setelah dia memiliki apa yang diinginkan, maka berubah kehendak tersebut. Panas dengan pakai motor, angin kalau pakai motor. Berubah lagi kehendaknya, ingin memiliki mobil. Maka kehendaknya makhluk itu talazum bil ilah, sehingga berubah-ubah kehendaknya makhluk. Berbeda dengan kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah itu tidak berubah-ubah, sehingga kehendaknya Allah itu adalah sabitatun fi nafsihi, qa'imatun bil dzati, lazimatun bil iradati. Artinya tetap kehendak Allah itu berada pada dirinya Allah sendiri, qa'imatun bil dzati, dan berdiri sendiri di dalam zatnya Allah sendiri. Dan begitu pun lazimatun lil iradati, sudah tentu menjadi suatu keniscayaan bahwa Allah berkehendak atas segala apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak ialah termaktub dalam surah Hud ayat 106, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka fa'alul lima yurid." Yang artinya Allahu a'lamu bi muradih, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, fa'alul lima yurid, fa'alun, mengerjakan, lima atas apa-apa, yuridu, yang dikehendakinya. Itu dasar hukum yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki bukti bahwa Allah bersifat berkehendak. Hadirin yang dirahmati Allah, sifat
kaunuhu muridan itu merupakan amrun i'tibari. I'tibar artinya segala sesuatu yang bersifat ungkapan, di mana Allah memiliki sifat berkehendak, maka kehendak Allah itu lahu tahaqququn fi kharijil adhan, bahwasanya kehendak Allah itu yang tidak ada baginya kenyataan di luar pemikiran. Artinya kehendak Allah itu di luar pemikiran daripada makhluk-makhluk Allah. Berbeda dengan makhluk. Makhluk ingin A, kemudian makhluk memohon kepada Allah dan permohonan tersebut oleh Allah diijabah, itu bukan berarti kehendak Allah itu menyesuaikan dengan keinginan makhluk. Kenapa demikian? Sebab tidak setiap apa yang diinginkan oleh makhluk itu diijabah oleh Allah. Maksudnya diijabah di alam dunia. Tidak setiap keinginan makhluk itu dipenuhi oleh Allah. Karena Allah memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh makhluk, bukan sesuai dengan apa yang diinginkan menurut nafsu daripada makhluk. Nah, seperti halnya kita ingin A, tapi tidak tercapai apa yang diinginkan. Terkadang kita berusudzon kepada Allah. Tahajud sudah, doa sudah, saum sunnah sudah, sedekah sudah, tapi apa yang dicita-citakan belum tercapai. Padahal Allah Maha mengetahui dengan kehendaknya sendiri. Bisa jadi apa yang diinginkan oleh makhluk tersebut tidak tercapai. Bisa jadi apabila tercapai, ia bahkan akan lebih lupa kepada Allah. Bisa jadi apabila ia dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan menambah dengan sedikit keegoan dan kesombongan di muka bumi. Maka Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah, ketika Allah tidak mengabulkan keinginan makhluk, sesungguhnya Allah sangat sayang kepada makhluk tersebut. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dengan apa yang diinginkan, dengan apa yang dicita-citakan tercapai, maka akan menimbulkan dan menambah sedikit kesombongan yang timbul pada hati makhluk. Dan begitu pun Rahman Rahimnya Allah tersebut maha luas bagi seluruh makhluk. Dan ketika salah satu contoh, ketika kita mendapatkan musibah, dicaci, dimaki oleh saudara kita, oleh tetangga kita, oleh siapapun yang ada di dekat kita, kemudian ditipu, difitnah dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu daripada kehendak Allah, kasih sayang Maha menyayanginya Allah kepada makhluk tersebut. Kenapa demikian? Bisa jadi kita kurang ibadahnya, kita kurang sedekahnya, kita kurang puasanya, sehingga pahala kita sedikit, dan adapun amalan-amalan buruk kita lebih besar daripada kebaikan kita. Allah berkehendak menginginkan makhluk tersebut memiliki pahala yang besar, tapi dengan ibadah yang sedikit, maka Allah berikan ujian. Dengan ujian tersebut, makhluk tersebut, kita manusia menghadapi dengan jalan sabar, dengan jalan tawakal, maka dengan jalan tersebut Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, tanpa harus tahajud, tanpa harus puasa sunnah, tanpa harus sedekah. Nah, itu kasih sayang Allah. Maka apabila disikapi dengan hati yang ikhlas, segala bentuk apa yang terjadi pada diri kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala bentuk musibah yang ada pada diri kita ini merupakan atas dasar kasih sayang Allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadidu, sedangkan perlawanan daripada sifat kaunuhu muridan itu ialah kaunuhu karihan, bahwasanya bukti Allah itu terpaksa. Maka ketika Allah memiliki sifat terpaksa, adimal iradah,
itu menunjukkan bahwa tidak adanya kehendak Allah atau tidak adanya kehendak. Dan adapun adimal iradah mustahilun, Allah tidak memiliki kehendak, itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil ala dzalika al-iradah, sedangkan dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah itu berkehendak adalah bahwasannya dari kebalikan tersebut Allah tidak pernah terpaksa dalam segala bentuk apapun, dan Allah kehendaknya tidak terdorong dengan motif apapun. Seperti halnya Allah berkehendak menciptakan ASI bagi ibu yang baru melahirkan, bukan terdorong dikarenakan adanya bayi yang baru dilahirkan. Kenapa demikian? Sebab ada bayi yang dilahirkan. Kehendaknya Allah itu tidak berubah-ubah, sehingga kehendaknya Allah itu adalah sabitatun fi nafsihi, qaimatun bil dzati, lazimatun bil iradati. Kan, tapi besar tanpa dengan ASI, air susu ibunya. Begitupun Allah menciptakan kasih sayang daripada seorang ibu bukan berarti terdorong karena adanya anak. Kenapa demikian? Sebab buktinya salah satu contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam bisa besar tanpa disusui oleh ibunya. Nabi Ibrahim alaihissalam bisa mendapatkan pendidikan ataupun bisa dilindungi daripada kehidupannya tanpa dibarengi oleh orang tuanya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam disimpan di gua oleh Allah atas ilham yang diberikan kepada ibunya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bisa menghisap air susu daripada jari jemarinya, salah satunya adalah daripada ibu jarinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya ketika Allah sudah berkehendak, dan kehendak Allah tersebut tanpa ada embel-embel apapun, sehingga pantaslah bahwa sifat kehendak Allah itu talazum bil lazim, kepastiannya adalah sudah menjadi keniscayaan bahwa Allah berkehendak tanpa didorong oleh apapun. Berbeda dengan kehendak makhluk, bahwa kehendak makhluk itu adalah talazum bil ilah, kepastian yang makhluk berkehendak itu dengan alasan-alasan yang ada pada diri makhluk itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat khususnya bagi saya pribadi dan bagi kita sekalian. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.